Motif dibalik ujaran kebencian yang dilontarkan Resbob terhadap suku Sunda dan supporter Persib akhirnya terungkap melalui pengakuan mengejutkan dari adik kandungnya Big Mo. Menurut Big Mo, tindakan Resbob menghina suku Sunda secara terang-terangan dan memicu kegaduhan di media sosial hanya didorong oleh alasan sepele, yaitu keinginan untuk terlihat keren di mata orang lain. Big Mo menilai kemampuan dan SDM sang kakak tidak sampai pada taraf untuk membuat konten yang baik, sehingga ia memilih jalan pintas yang merusak. Big Mo juga menjelaskan bahwa karakter kakaknya memang problematik, sering berbohong dan selalu ingin terlihat unggul. Ia mengaku tidak kaget atas penangkapan Resbob dan justru menganggapnya sebagai cara Tuhan untuk memberikan pembelajaran pahit yang tidak didapatkan Resbob selama ini. Big Mo berharap kasus ini yang membuat Resbob diburu polisi setelah menghina suku Sunda menjadi titik balik agar sang kakak bisa berubah dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hari ini si Resbob ditangkap polisi Cyberteam Polda Jabar di Jawa Timur. Bravo Pak Polisi, atur nuhun pisan sudah menangkap si Resbob. Semoga kedepannya tidak ada Resbob lainnya yang ujaran kebencian menghina suku manapun. Jangan main-main sama orang Sunda. Giliran udah ditangkap kayak gini, gimana coba? Emang di dalam sel nggak ada orang Sunda? Akhirnya si Resbob ini tuh ditangkap, dan kalau dilihat-lihat orangnya emang problematik gitu ya. Dia tuh sengaja banget bikin konten yang kontroversi biar viral. Dan ini hati-hati banget, pengingat juga buat kita-kita bahwa kalau misalnya mau main sosial media, kalau misalnya mau viral, boleh kalian bikin konten-konten yang viral, kontroversi, tapi jangan sampai nyinggung suku, nyinggung ras, nyinggung agama. Itu bahaya banget. Pikir-pikir dulu deh kalau misalnya mau berucap. Alhamdulillah, lur, brother, semua masyarakat Sunda. Nah, kabar terbaru, si Resbob sudah tertangkap di Jatim ya, di Jawa Timur. Info terbarunya mau diterbangkan dulu ke Jakarta, setelah itu langsung dibawa ke Polda Jabar. Mohon rekan-rekan semua warga Sunda, suku Sunda, terima kasih doanya. Kita pantau terus kabar selanjutnya ya. Lebok siata. Nah, makanya kita pantau sampai pokoknya berbaju oranye si Resbob nya kita pantau terus. Dan ini pelajaran buat semuanya, hati-hati dalam berucap. Kalau punya masalah jangan pernah bawa-bawa suku bang ya, karena nggak semua orang tuh sama brother. Oke, thank you semuanya, kita pantau info selanjutnya brother. Gimana Bob? Aman nih satu nih. Enak kan sekarang sekolah dulu aja makan cadong. Tinggal satu lagi nih, perempuan yang gak pernah mandi itu, yang bilang katanya kalau orang Sunda dipelototin juga nangis. Ya iya, kalau yang melototinnya model lu mah nangis, gue juga. Bondol lu aja langsung ciut kalau dipelototin lu mah. Yang melototinnya dajal. Iya, makanya kalau nggak suka sama seseorang atau kelompok dari suatu daerah, sebut aja siapa orangnya, siapa kelompoknya, jangan bawa rasnya. Ini pelajaran untuk kita semua nih. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda tetap satu. Nggak semua orang dari daerah yang lu nggak suka itu seperti apa yang lu nggak sukain gitu. Jadi kalau emang satu orang, dua orang atau kelompok gitu yang emang bikin lu kesel, bikin lu keki, bikin lu nggak suka, ya sebut aja, jangan bawa rasnya. Pasti orang-orang yang ada di daerah tersebut yang lu bawa rasnya pasti nggak akan terima dan akan tersinggung. Ini adab, ini pelajaran untuk kita semua. Contohnya udah ditangkap lah si Resbob ini, tinggal satu lagi tuh yang cewek itu. Ya, jadi inget, kalau nggak suka sama seseorang atau sama kelompok, sebut aja, jangan bawa rahasia. Ingat ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu. Semangat Resbob, makan cadongnya. Satu hal yang gue sayangkan dari kasus Resbob ini adalah kenapa ketika seseorang melakukan kesalahan, orang yang di sekitarnya juga kena. Kayak misalnya orang terdekatnya juga dikata-katain, disalahkan juga, difitnah. Jelas-jelas
disclaimer dulu di sini, gua nggak membenarkan apa yang dilakukan Resbob, jelas salah karena melakukan tindakan rasis ke orang-orang Sunda dan itu harus ditindak hukum lebih lanjut lagi ya, kalau bisa dipenjara untuk dapat efek jerah. Tapi yang gue sayangkan tuh kenapa SDM Indo nih kayak gini, kan yang salah dia, kenapa adiknya juga dikatain ya, kayak Big Mo dicari juga, mau digrebek, lalu ada teman-temannya kayak Bang Aziz Raul gitu ya kan, lalu ada seadanya itu yang Bang Ardan yang ada kumis di sini ya kan, dia sampai difitnah kalau dia ngerekam gitu. Jelas-jelas bukan lah, Bang Ardan aja di Bandung, dia kan di Surabaya gitu ya kan. Nah, maksud gue tuh SDM Indo tuh gampang banget diprovokasi gitu. Nah, kalau kalian kayak melakukan tindakan yang sama, apa bedanya juga kalian sama Resbob melakukan hate speech berupa pemfitnaan? Apa bedanya? Cuman beda konteks saja. Kalau Resbob ini rasis, kalian itu melakukan fitnah. Gitu loh maksudku loh. Harusnya kita tuh fokus sama Resbobnya aja. Adiknya, temennya, keluarganya ya juga nggak tahu gitu. Mereka juga posisinya masing-masing melakukan pekerjaan mereka, dan tiba-tiba si Resbob ini mabok, lagi nyetir, sambil live streaming, ya kan? Lalu aku ya ngomong hal tadi gitu, mereka juga nggak tahu, itu juga di luar kontrol mereka. Jadi harapan gua semoga video ini FYP ke orang-orang yang masih melakukan hate speech ke keluarga ya Resbob, teman-teman ya Resbob, ya orang-orang yang pernah berhubungan dengan dia lah ya. Gua di sini juga bukan mau cari fame ya, cari views segala macam, enggak sama sekali. Gua bukan mencari atensi, cuman gua resah, ini benar-benar pure keresahan gua aja gitu, kayak what gitu. Gue bacanya ya ini harusnya kenapa teman-temannya juga kena gitu, keluarganya juga kena, padahal kan mereka tuh gak tahu juga Resbob melakukan hal ini di luar kontrol mereka. Jadi harapan gue ya semoga orang, terutama ya orang Bandung ya suku Sunda asli yang merasa sakit sekali ya sekarang dikatain seperti itu, ya udah kalian lampiaskan ke Resbob aja, jangan ke keluarganya, oke? Semoga pemikiran kita bisa makin kritis. Bukan masalah si video Resmobnya ini, tapi komen-komennya. Kalian double standard banget ya yang komen kebanyakan gitu. Jadi kalian mempermasalahkan dan melaporkan dan tidak memaafkan si Desmob ini, tapi kalian di komennya itu masih tetap petentang-petenteng, dada busung, dan masih ngatain suku Jawa hama. Ya udah, nggak apa-apa ya. Saya juga orang Jawa, tapi saya bukan merasa hama. Saya justru yang jujur ya, kehidupan saya ini beberapa kali yang diganggu oleh suku kalian. Gitu aja. Ini bukan omong kosong. Gak apa-apa suku Jawa dianggap hama, yang pasti staf dan pekerja di rumah itu orang Sunda. Berarti gak semua orang Jawa itu hama dan bisa menghidupi. Ya mungkin kalau dicap hama ini ya salah satu orang Jawa yang bisa menghidupi beberapa dan banyak orang Sunda gitu ya. Ya walaupun dikatain orang Jawa itu ada yang ngatain mental babu dan hama, ya setidaknya kebanyakan dan jarang sekali yang melonte gitu ya. Orang Jawa hama atau babu gak apa-apa, asal bukan lonte.